Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abdulaziz dari kelas 2D4 ITB. Di sini saya akan mempresentasikan percobaan dari um, workshop pemrograman web framework, maksud saya itu bagian ke-8 dari getting data from user. Oke, langsung saja saya share screen. Oke, untuk getting data from user, yang pertama ini adalah bagaimana kita mendapatkan data dari user itu sendiri melalui form yang kita buat. Nah, di sini ada perbedaan menggunakan form bisa membuat G yang kita buat sebelumnya itu bisa menggunakan G di mana kita bisa lakukan secara auto generate itu langsung bisa membuatkan kontrol dan juga modelnya secara langsung. Sedangkan di getting data from user ini kita menggunakan dengan manual, yaitu pertama membuat form itu sendiri, yaitu dengan menggunakan membuat form itu dengan ini YI, YZ dan active form. Pada banyak kasus form yang ditemukan kegunaan mempunyai relasi dengan model. Menurut terhubung dengan database yang kita buat sendiri yaitu berbasis YI DB, database ini maksudnya active record. Model yang berdiri sendiri berbasis YI basis model seperti model yang untuk login form di Genera pun juga ada di JII untuk login formnya itu sendiri. Oke, di sini semua yang berada di antaranya active from ini dimulai dengan begin ini untuk membuat from awal-awal harus menggunakan begin dan juga waktu akhir itu diakhiri dengan end untuk kodenya. Kita menggunakan PHP akan diletakkan dalam tag HTML from yang udah di generate, yang ada di generate. Oke, untuk membuat elemen pada from besar label yang berbasis JavaScript, kita dilakukan dengan memanggil metode active field. Ini kita bisa menggunakan field-nya, yaitu contohnya itu dari from. Kita bisa masukkan teks dan juga foto dan lain-lain. Oke, untuk ada PHP yang menggunakan active from field, kan menghasilkan file HTML yang berisi elemen yaitu from, label, input, dan tag lainnya sesuai template yang digunakan. Tergantung kita mau menggunakan template yang mana. Oke, itu atribut name-nya pada elemen input akan di-generate secara otomatis dengan pola nama dan model serta atribut yang ingin kita gunakan. Misalkan login from dengan atributnya itu username. Oke, ini untuk membuat form 2. Oke. Ini kita menggunakan login from model to model. Kita bisa lihat ini untuk model sendiri, public, username, password, email. Public function ini adalah rules. Nah, kita jelaskan nanti yaitu aturan-aturan yang bisa gunakan atau kita buat sendiri. Oh, ini untuk memvalidasi rules-nya ini nanti gimana? Kita lanjutkan ke selanjutnya nanti. Oke, kita jelaskan nanti. Ini untuk membuat formnya kita bisa lihat view atau bagaimana form tersebut bisa ditampilkan. Itu dengan gini kita menggunakan form tadi, itu mengaktifkan form itu sendiri dengan pertama itu membuat dari begin-nya. Oke, yaitu dengan cara login formnya itu sendiri menggunakan option class from horizontal. Oke, untuk menambahkan feed dan kustomisasi labelnya itu sendiri, itu model misalnya kita bisa melakukan teks, input teks, dan juga label name, menentukan name juga. Untuk password input dengan asterisk ataupun ya asterisasi. Oke, model password mengeditkan password itu sendiri. Oke, membuat HTML5 email untuk elemen from input email. Oke, lainnya juga hampir sama untuk tabel-tabel pada G dan juga di sini terdapat perbedaan dengan G, yaitu kalau G itu bisa menggunakan komen-komennya ini langsung terredirect dengan menggunakan G. Tapi kalau kita membuatkan from secara manual menggunakan getting database dari usernya sendiri, kita enggak, yang berbeda itu komen-komennya itu sendiri, kita bisa membuat sendiri ataupun enggak kita tambahkan. Oke, selanjutnya. Untuk validasi input, aturan dasar jangan percaya inputan dari pengguna setelah validasi. Ini digunakan untuk agar kita tidak dimanipulasi oleh user kita menginputkan dan biar nggak salah dalam database-nya itu tersebut.
kita menggunakan validasi input, yaitu bagaimana cara kita mengolah agar inputan tersebut sesuai dengan apa yang kita inginkan. B. Input dari pengguna yang dimasukkan melalui modul dapat divalidasi menggunakan metode YII based model untuk memvalidasi, yaitu menggunakan validate. Metode di atas akan mengembalikan nilai true jika diproses validasinya berhasil ataupun true, dan akan menganggap pesan error jika tidak, yaitu jika returnnya yaitu false. Jika mungkin secara default, validasi ini dilakukan klien menggunakan JavaScript. Ya, kita menggunakan JavaScript untuk validasinya dan bisa secara default. Oke, untuk saya jelaskan codingnya ini sendiri. Action contact yaitu mengaktifkan contact from, mempopulasi model atribut dengan user input, model request post model. Di sini adalah bagaimana memanggil validasi, yaitu dengan model validate menggunakan semua inputan tervalidasi kecuali jika false nanti akan error, muncul pesan error. Return render this contact model. Ini adalah menggunakan return berupa JavaScript ini sendiri. Kita lanjutkan. Ini jika kita sudah menggunakan validasi, kita berarti membutuhkan rules ini sendiri, yaitu aturan-aturan untuk bagaimana proses validasi tersebut benar atau bersifat true ataupun sesuai dengan keinginan kita. Untuk membuat model Y-based model validasi dapat bekerja, ya ini agar supaya bisa bekerja, Anda perlu mendeklarasikan rule setiap atribut yang akan divalidasi. Rule untuk validasi dapat dibuat dengan override method, itu kita lakukan di perjamuan sebelumnya dengan base model rules atau aturan itu sendiri. Metode ini harus mengembalikan nilai dalam bentuk array dari rule yang telah dibuat. Setiap rule minimal memiliki atribut di mana rule tersebut diperlukan dengan tipe dari validator, misalkan required, email, string, dan lainnya. Setiap rule dapat digunakan untuk mengatur satu atau beberapa atribut sekaligus. Misalkan ini kita bisa memvalidasi atau membuat rules berupa email. Ini jika email tersebut dimasukkan, itu apakah email tersebut benar ataupun salah, itu kalau benar bersifat true, dan juga kalau error berarti akan menampilkan pasal error dan akan bersifat false untuk rules-nya itu sendiri. Di sini untuk rules-nya itu sendiri, nama, email, birth date itu required, dan dimana ini harus diisi. Jika tidak diisi, pasti akan menampilkan pesan errornya nanti. Sedangkan di sini juga ada aturan lainnya, yaitu cd harus dari string, di mana maksimal itu 50 karakter. Di sini jika kita tidak masukkan 50 karakter ataupun lebih dari 50 karakter, itu akan bersifat false atau tidak benar, dan juga kurang boleh. Kurang dari 50 diperbolehkan. Untuk selanjutnya yaitu mengkustomisasi error, yaitu bagaimana kita false-nya nanti kita atur. Jika returnnya dari rules dan juga validasinya tadi false, kita bisa mengatur atau mengcustomize dari pesan errornya tersebut. Hampir semua tipe validator memiliki pesan error masing-masing. Itu mengcustomize atau mengubah pesan error dapat dilakukan dengan menambahkan property message. Kita harus menambahkan property message untuk mengubah dari pesan error-nya. Kita mendeklarasikan sebuah rule. Beberapa validator mendukung properti tambahan yang dapat digunakan untuk menampilkan pesan error lebih detail. Complete function ini kan kita membuat validasi rule-nya itu sendiri di dalam model. Return-nya itu kita buat mengcustomize pesan error dengan message return name field empty. Jika ini nanti namanya kan ini kan harus diisi, dan ini kan kita memanggil mengcustomize pesan errornya, nanti akan kita buatkan Anda harus mengisi nama ini karena nama ini harus di required ataupun harus diisi untuk form itu sendiri. Untuk by grade dan integer,
Ini minimal adalah 5 dan juga maksimal adalah 10. Dimana kalau nilainya lebih dari 10 ini terlalu besar, akan mengampilkan pesan terlalu besar ataupun too big. Oke, ini conditional validation, di mana validasi sudah dilakukan hanya jika kondisi tertentu atau kondisi tersebut terpenuhi. Data dilakukan dengan cara mengisi properti when dengan fungsi yang berisi kondisi yang diinginkan. Oke, jika Anda mengisikan validasi jika dilakukan di si client, gunakan properti when client yang mengisi berupa string yang mempresentasikan fungsi JavaScript itu sendiri. Fungsi JavaScript ini harus mengembalikan nilai apakah akan melakukan validasi atau tidak. Ini contoh di samping. Oke, kita masuk ke kodenya sendiri. Public function ini kita dengan membuat function rule. Return country attribute tidak boleh kosong. Yang mana required ini harus diisi. Oke. Di mana ini juga sama status ataupun negara itu harus diisi ketika function model ini dipanggil. Return-nya berupa country sama dengan USA ataupun negara Amerika. Oke, enable client validation false. Ini digunakan untuk membuat client validasi. Oke, jika negara kedua atribut tidak boleh kosong, sama juga yang negara pertama. Only when country attribute ini hanya USA. Ketika hanya USA atau hanya negara Amerika saja yang kita inputkan. Ini function sama, return model country tipe USA. Dim ini akan yang ini tadi akan enable atau akan berfungsi ketika client validation. Ini ketika client validation function attribute value. Ini akan mengambilkan nilai JavaScript-nya itu sendiri. Nah, fungsi ini kan tadi ini syaratnya harus JavaScript. Ini adalah validasi kontrak country from ini diisikan USA ataupun defaultnya adalah USA. Data filtering ini adalah di dalam model juga. Banyak pada kasus masukan dari user harus difilter terlebih dahulu. Ini digunakan untuk memfilter dari inputan dari user. Sebagai contoh menghapus spasi kosong sebelum dan sudah nama user. Dimana kita menghapus spasi yang ada di misalkan nama saya Abdul Aziz gitu, ada spasinya di antara Abdul dan juga Aziz, itu akan kita kosongkan dengan masukkan string trim nanti. Oke, mengganti atribut yang kosong, tidak dengan nilai tertentu. Oke, ini secara default langsung terjadi. Validation rule dapat digunakan untuk mengatasi hal ini. Oke, kita langsung menuju kodenya untuk yang pertama tadi. Misalkan kita ingin masukkan nama dan juga email, serta nama saya tadi Abdul Aziz, antara Abdul dan juga Aziz tadi ada semacam spasi, kita akan hilangkan dengan fungsi trim ini sendiri, yang mana akan menghilangkan spasi jika input dari user tersebut ada spasi. Case additional email as null if they are empty. Oke, di sini dari defaultnya sendiri, kita username dan juga email tidak diisi, maka akan terjadi default ataupun nullnya nanti akan bersifat null. Oke, untuk set level jika menjadi 1, jika kosong. Oke, level dan defaultnya value nilai levelnya nanti akan bersifat default yang mana nilainya adalah 1 nanti jika tidak diisikan. Send from to 3 hari dan 6 hari from today if they empty. Oke, from default value function model attribute return date. Ini adalah bagaimana kita menampilkan from ke data ketiga dan maksud saya tanggal ketiga dan juga 6 dari hari ini jika itu dibiarkan kosong. Oke. Upload single file ini gunakan untuk mengupload file satu tunggal from menerima file upload diikuti langkah berikut. Mengubah model agar dapat menangani file upload. Membuat atau mengubah view yang akan menerima file upload. Mengubah controller yang akan membuat view dan model. Oke. Upload single file ini sendiri adalah mengupload file satu.
untuk modelnya sendiri, menambahkan library class upload file digunakan untuk menginput file itu sendiri, tambahkan sebuah variabel atau atribut baru untuk menerima file pada model. Misalkan file satu ini gunakan untuk menerima berupa file maupun bentuknya JPG ataupun PDF dan lain ke dalam model itu sendiri. Tambahkan rule yang menyatakan bahwa atribut file satu adalah sebuah file, misalkan JPG atau PDF. Anda juga dapat menambahkan validasi, misalkan untuk memastikan bahwa yang diupload hanya file dengan ekstensi JPG atau GIF saja. Itu boleh. Kan ini pada single file. Menggunakan YI web upload file. Ini bagaimana cara kita memanggilnya dalam modul sendiri. Oke. Ini adalah public function public dengan nama file satu ini gunakan ekstensi untuk membuat form dan juga menerima inputan berupa apapun itu dengan file atribut ini sendiri akan masuk di sini nanti. Oke. Ini adalah aturan di mana rules-nya itu sendiri. File satu ekstensinya bisa menggunakan GIF ataupun JPG. Jika nanti misalkan ini PDF nanti tidak bisa dimasukkan atau diinputkan karena role-nya udah different juga JPG. Ini uploading file menggunakan view. Bagaimana cara kita melihat file itu sendiri? Pastikan untuk menggunakan parameter multipart encrypt multipart form data pada active from bin agar file upload dapat dilakukan. Oke. Membuat form file inputan menerima file. Oke, di sini kita membuat file untuk menerima inputan from. Oke, from active bikin audience dengan encrypt dari multipart from data itu sendiri. Oke, kita namain dengan file inputnya itu file 1. Submit dengan ini adalah menekan submit button ataupun tombol submit akan pasti tersave. Active from end. Dan active from begin tadi untuk membuat formnya. Ini upload single file control. Control tugas untuk menghubungkan antara view dengan model. Gunakan kelas yaitu upload file sama kayak yang tadi. File akan simpan di server ketika metode save as dipanggil. Oke, upload file menggunakan USB web upload file. Kelas set control extend controller. Menggunakan public function action upload file yaitu model dengan new upload from. YI request expose file 1 diupload menggunakan get instance. Ini adalah ketika kita upload ini adalah single, kita menggunakan get instance tanpa s. Model file 1 ini adalah namanya dari file 1 untuk menerima inputan. Model SS model dan model validasi upload model dengan nama kita menginginkan atau save itu menggunakan file 1 dengan menggunakan save as. Nanti adalah ketika upload ini pasti akan di save dengan file namanya adalah base name. Dengan ekstensinya nanti ini ada ekstensinya ada JPG ataupun GIF nanti misalkan gitu. Ini adalah menggunakan JavaScript model. Kita lanjutkan untuk bagaimana uploading file menggunakan multiple ataupun banyak. Untuk membuat form mengupload beberapa file bersamaan, Anda perlu melakukan beberapa perubahan. Misalkan kita ingin menginputkan 5 file sekaligus, misalkan kita menggunakan tambahkan properti max file ini di mana kita membuat atau menginputkan data itu 5 sekaligus dalam satu form. Pada view, ubah nama atribut dari model menjadi bentuk array. Misalkan array file 1 ini menjadi file dengan tambahan array ini sendiri. Tambahkan properti multiple sama dengan true pada metode file inputnya. Oke, pada controller ganti metode get instance menjadi instance. Ini digunakan ketika adalah tunggal dan ini adalah digunakan ketika menggunakan multiple ataupun array ataupun ingin inputannya banyak, dan gunakan for each untuk menyimpan semua file yang di dalam array tersebut. Oke. Uploading file menggunakan multiple file model view control ini jadi satu. Oke. Kita menggunakan ini dulu dalam modelnya ini sendiri.
Oke, kita menggunakan YI plus upload file sendiri dalam kelas upload file extend module. Oke, kita namai dengan publiknya file 1. Pada function role-nya sendiri aturannya adalah menggunakan file 1 maksimal 5 file. Ini adalah menggunakan array itu sendiri kita ingin filenya itu berapa diinputkan. Ini di sini adalah 5. Extension yaitu GIF dan JPEG adalah role-nya itu sendiri. Oke. Ketika ini true ya, satunya adalah true. Oke, kita masuk ke view. PHP active from beacon ini digunakan untuk membuat from inputannya itu sendiri dengan efek multipart from data. Oke, from file model file 1 ini ada tambahnya ataupun ini menggunakan array ketika kita multiple file kita uploadnya. Di mana multiple file adalah true untuk data inputannya, button submit, kita tombol button submitnya. Oke, dalam controller itu sendiri ada beberapa perbedaan, di mana kita menggunakan YI upload file, class set controller dari controller, public function upload action file, model upload from. Oke, di sini ada perbedaan yaitu get instance untuk memasukkan atau uploadnya itu ketika multiple file. Namanya dengan file 1. File 1 model validasi. Ini gunakan for each untuk mengesave yaitu dari data inputan sekaligus 5 tadi, yaitu gunakan untuk melooping datanya itu sendiri. Model file 1 save sebagai file as upload dengan nama base name dengan model sesuai dengan ekstensi yaitu JPG dan JPG. Untuk returnnya menggunakan render output file JavaScript. Oke. Oke, untuk latihannya nanti kita adakan video. Sekian dari saya untuk percobaan dari getting data from user ini sendiri. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Abdul Aziz.